Contohnya, contoh psikotropika golongan 1 ini adalah ekstasi. Pil ekstasi adalah golongan psikotropika golongan 1 yang tingkat kecanduannya sangat tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan, melainkan hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Hai semuanya, selamat datang di konsultasi obat bersama apoteker. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, karena di video ini saya membahas beberapa golongan-golongan obat dan juga membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Di video kali ini saya akan membahas mengenai obat psikotropika. Obat psikotropika itu apa sih? Mungkin di pikiran teman-teman obat psikotropika itu adalah obat-obat terlarang, obat-obat yang sering disalahgunakan, mungkin juga obat-obat yang dipakai untuk pengobatan yang semestinya, dan juga obat-obat yang membuat halusinasi. Semua itu benar. Jadi obat psikotropika ini sebetulnya dibagi menjadi 4 bagian. Baiklah, kita akan coba bahas 4 bagian atau 4 golongan obat psikotropik. Mari kita mulai. Baiklah, untuk yang golongan pertama psikotropika itu adalah biasanya obat-obatan yang memiliki potensi untuk tingkat kecanduannya sangat tinggi, atau potensi candunya itu sangat tinggi. Dan biasanya obat-obat golongan psikotropika golongan 1 ini tidak digunakan untuk pengobatan, melainkan hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja. Contohnya, contoh psikotropika golongan 1 ini adalah ekstasi. Pil ekstasi adalah golongan psikotropika golongan 1 yang tingkat kecanduannya sangat tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan, melainkan hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Oke, itu golongan pertama. Kita lanjut ke golongan kedua. Psikotropika golongan 2 memiliki potensi candunya sedikit lebih rendah dibandingin golongan pertama, tetapi masih berpotensi untuk memberikan efek adiktif ya, atau candu. Yang golongan 2 ini digunakan juga untuk ilmu pengetahuan, tetapi di beberapa kasus tertentu obat ini bisa dipakai untuk pengobatan juga. Contoh untuk yang golongan kedua, contohnya amfetamin atau dexamfetamin. Tuh, contohnya bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam kasus-kasus tertentu digunakan juga untuk pengobatan, tetapi hanya kasus-kasus tertentu saja. Kalau di golongan ketiga, psikotropika golongan ketiga ini memiliki potensi sifat adiktifnya atau candunya itu sedang, tidak terlalu tinggi dibanding yang golongan 1 atau 2. Dan yang golongan ketiga ini sudah banyak dipakai untuk pengobatan-pengobatan.
Contohnya yang golongan 3 ini adalah pentobarbital contohnya. Oke, itu yang ketiga. Kita lanjut masuk ke golongan psikotropika golongan 4. Untuk psikotropika golongan 4 sudah banyak di pasaran, sudah banyak dipakai juga untuk pengobatan, dan efek adiktifnya atau efek candunya sangat ringan, tetapi tetap saja bila penggunaannya tidak sesuai dengan resep dokter atau penggunaannya tidak sesuai, dapat juga menjadi adiktif ya, bisa menjadi candu juga. Walaupun golongan 4 ini sudah produk obatnya sudah banyak di pasaran, tetap harus pembeliannya tetap diwaspadai, harus dengan resep dokter dan diminum sesuai dengan anjuran dokter. Walaupun adiktifnya sedang, tetapi ada kemungkinan malah menjadi efek candu, bisa menjadi kecanduan juga. Contohnya diazepam ya, diazepam, alprazolam biasanya yang ada di pasaran seperti itu. Lalu psikotropika ini kan bisa digunakan sebagai pengobatan kan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, pengobatan apa sih? Pengobatannya untuk psikotropika ini cukup banyak, yang cukup luas. Contohnya ada untuk kejang atau epilepsi, biasanya penggunaan diazepam untuk mengurangi kejang atau epilepsi gitu ya. Lalu bisa juga dipakai untuk menyembuhkan insomnia. Insomnia itu apa sih? Insomnia itu yang kasus-kasus untuk pasien-pasien yang atau orang-orang yang memiliki kesulitan untuk tidur, insomnia, bisa digunakan juga. Jadi obat-obat psikotropika ini bisa digunakan juga untuk kasus-kasus insomnia. Lalu bisa juga dipakai untuk anestesi, tetapi anestesinya anestesi ringan, bukan untuk yang berat ya. Terus pemakaian psikotropika ini harus dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli bebas, dan pemakaiannya pun harus sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kita akan bahas mengenai efek sampingnya ya, atau efek negatif bila obat psikotropika ini diminum tanpa pengawasan atau tanpa anjuran dari dokter. Biasanya sih yang pertama itu yang pasti bila pemakaian psikotropika ini tidak diawasi, maka akan terjadi yang pasti pertama itu kecanduan atau candu atau adiktif. Secara otomatis bila terjadi adiktif atau kecanduan itu akan mengarah ke overdosis, dan dari overdosis akan mengarah ke kematian. Jadi harus penggunaan psikotropika ini dengan resep dokter dan harus diawasi juga. Lalu kerusakan ginjal, kerusakan hati dan ginjal itu akan ada kemungkinan bila pemakaian psikotropika ini tidak diawasi dengan baik. Lalu beberapa obat-obat golongan psikotropika ini ada beberapa sediaan ya. Kita ambil dari segi yang injeksi atau suntikan. Bila pemakaian suntikan yang sering dipakai berulang-ulang, terus dari orang yang satu orang kedua memakai suntikan yang sama, ada kemungkinan terjadinya penularan penyakit infeksi atau penularan penyakit HIV/AIDS juga akan terjadi. Jadi teman-teman ya harus hati-hati untuk obat-obat psikotropika, harus dengan resep dokter, penggunaannya perlu diawasi, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, untuk video kali ini sampai di sini. Itulah obat-obat golongan psikotropika teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah harus hati-hati, karena obat psikotropika ini pengawasannya sangat ketat ya, tidak bisa dibeli sembarangan juga. Dan biasanya dokter yang meresepkan obat psikotropika itu pun membatasi jumlahnya sesuai dengan dosis lazim gitu ya teman-teman ya.
Oke, saya Timothy. Untuk video kali ini sampai di sini aja. Bila teman-teman suka dengan ilmu pengetahuan obat-obatan kali ini, bisa berikan like. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung dengan video ini, bisa berikan subscribe juga ya. Dan bisa di-share juga ke teman-teman yang kiranya menyukai video atau konten yang berisi ilmu pengetahuan obat-obatan. Tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang penting yaitu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Saya Timothy, pamit undur diri. Bye. Adalah mual, ya efek samping yang paling umumnya sih antara mual atau merasa ingin muntah ya. Tetapi efek samping yang paling berbahaya ini dia akan memberikan efek iritasi di saluran cerna. Kenapa dia dapat memberikan efek iritasi? Karena cenderung obat-obat non-steroid antiinflamasi drug ini memiliki sifat asam. Jadi ketika si obat tersebut diminum, ketika posisi lambung atau saluran cerna sedang kosong atau belum makan, maka itu akan memiliki potensi untuk mengiritasi saluran cerna. Lalu bila saluran cerna sudah teriritasi, ada potensi juga akan menyebabkan pendarahan juga di saluran cerna.